Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari The Three Musketeer. The Three Musketeer. The Three Musketeer yang beranggotakan saya, Muhammad Raka Syafa Kabil Huda. Saya Muhammad Eka Fatir. Saya Malik Muhammad Faruk. Kami akan menceritakan atau menjelaskan pada teman-teman sekalian tentang kerajaan atau Kesultanan Malaka. Oke, daripada banyak cincong dan basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Kesultanan Malaka berdiri pada tahun 1390 dan didirikan oleh Parameswara yang merupakan pangeran Hindu keturunan Palembang. Kerajaan Malaka terletak di dekat Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Kerajaan Malaka mencapai puncak kejayaannya pada tahun 1459 sampai 1477 pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah. Pada saat itu, Kerajaan Malaka memiliki pengaruh yang kuat di bidang perdagangan internasional. Dan dengan konsep perkawinan yang dilakukan oleh Sultan Mansur Shah, membuat Kerajaan Malaka semakin luas dan semakin berkembang. Kerajaan Malaka mengalami keruntuhan karena diserang oleh bangsa Portugis pada tahun 1511. Pada saat itu, Kerajaan Malaka sangat melemah karena pemimpinnya pun yang kurang cakap, yaitu Sultan Mahmud Shah. Raka, gantian dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kami dari The Three Musketeer yang beranggotakan saya Malik Muhammad Faruk. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan kepada kalian semua mengenai bagaimana sih perjalanan Kerajaan Malaka dari awal sampai akhir. Tanpa lama lagi, yuk kita simak bersama-sama. Bicara soal ekonomi di Malaka, warganya mayoritas jadi pedagang nih. Pasalnya posisi itu strategis karena potensi maritim. Ketika pemerintahan Prameswara, ia melihat potensi tersebut dan dibuatlah pelabuhan. Jadilah spot favorit kapal-kapal asing mampir. Puluhan kapal datang, terutama dari Gujarat dan Arab, berdatangan untuk berdagang dan menunggu angin sebelum melanjutkan petualangan mereka. Bahkan sekarang, Malaka yang dulunya jadi bagian Kesultanan Malaka masih jadi pusat perdagangan keren seperti Batam dan Singapura. Diceritakan dalam buku sejarah Indonesia karya Mariana, Kerajaan Malaka tumbuh jadi salah satu kerajaan Islam terbesar di Asia Tenggara. Di bawah pemerintahan Muhammad Iskandar Shah, wilayah kekuasaannya membesar hingga ke Semenanjung Malaka. Islam merupakan agama mayoritas di Kesultanan Malaka. Bahkan karena pengaruh agama Islam yang kuat, membuat Malaka sempat menjadi pusat agama Islam nih guys. Sunan Bonang dan Sunan Giri pun juga pernah mengenyam pendidikan Islam di Kesultanan Malaka loh. Mereka memperoleh ilmu tentang Islam dari Syekh Wali Lanang yang merupakan pengelana dari Arab yang menyebarkan ajaran Islam. Kesuksesan Kesultanan Malaka menarik banyak musuh yang ingin mengincar kawasan perniagaan, terutama kolonial Portugis. Berdasarkan A History of Malaya yang diterbitkan pada tahun 1962, pasukan Portugal yang berada di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque melakukan serangan ke Malaka pada tahun 1511. Masih di tahun yang sama, Kesultanan Malaka semakin melemah dan runtuh, kemudian jatuh ke tangan Portugis. Sultan Mahmud Shah yang saat itu memimpin Malaka sebagai raja terakhir memindahkan ibu kotanya ke Bintan, Riau. Dia pun pada akhirnya meninggal dunia di Kampar. Meski kerajaan Malaka telah runtuh, para putra raja keturunan Sultan Mahmud Shah terus melanjutkan kerajaan dengan mendirikan kerajaan baru di Johor dan Perak, Malaysia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kami dari The Three Musketeer. Saya Muhammad Eka Fatir dari absen 22. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana perjalanan kerajaan Malaka dari awal hingga akhir. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasannya. Berelasi dengan kerajaan Melayu di Singapura, karena dulunya kerajaan Malaka berdiri di Malaysia. Namun, karena serangan dari kerajaan Majapahit atau kerajaan yang berdiri di Jawa dan kerajaan Siam yang berdiri di Thailand, maka ibu kota dari kerajaan ini berpindah ke Selat Malaka. Kalian tahu gak sih, sistem pemerintahan yang dianut oleh kerajaan Malaka adalah monarki, yang dimana otoritas tertinggi terdapat di sultan atau pemimpin dari kerajaan tersebut. Nah, sistem monarki ini adalah sistem pemerintahan tertua di dunia. Bahkan pada abad ke-19 terdapat lebih dari 900 tahta di dunia. Sangat menakjubkan, bukan? Tak terasa kita sudah berada di detik akhir video. Semoga apa yang kita sampaikan dapat dipahami dengan baik. Kami Mas Katir izin untuk undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.